Selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Rihana Mariam, Taskia Aulia, dan Dia Susang Wibisono. Apa itu keuangan daerah dan siapa saja yang memerlukan informasi tersebut? Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pihak-pihak eksternal yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi, dan pemerhati Pemda, serta rakyat. Dan tak lupa pemerintah pusat. Kenapa harus ada pelaporan keuangan daerah? Tujuan pelaporan keuangan daerah itu ada tiga. Yang pertama itu akuntabilitas. Kenapa bisa akuntabilitas? Karena sistem yang dapat memberikan informasi akuntansi yang berada di keuangan daerah. Yang kedua itu manajerial. Kenapa bisa manajerial? Karena mampu memberikan beragam informasi untuk perencanaan ke depan untuk pemerintah daerah. Yang ketiga itu transparansi. Ya, kenapa transparansi? Karena untuk pembukaan terbuka untuk masyarakat daerah tentang kondisi keuangan daerah tersebut. Berapakah bentuk sistem pencatatan di akuntansi keuangan pemerintah daerah? Ada sistem pencatatan. Yang pertama ada single entry. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, sistem pencatatan single entry dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik di level Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD atau PPK SKPD dan oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD. Yang kedua ada double entry. Metode pencatatan double entry sama dengan metode pencatatan debit kredit dasar akuntansi umum. Yang membedakan adalah rumus persamaannya. Untuk rumus persamaan dasar tersebut adalah belanja ditambah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Selanjutnya ada triple entry. Metode pencatatan triple entry adalah metode yang dikembangkan dari double entry. Prinsipnya hampir sama dengan double entry, yaitu adanya tambahan pencatatan pada buku anggaran. Dasar apa saja yang dipakai untuk akuntansi keuangan daerah? Basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan ada tiga, yaitu yang pertama ada basis akrual. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua ada basis kas. Dalam standar akuntansi pemerintah atau SAP nomor 1, basis akuntansi menerangkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Lalu yang ketiga ada kas modifikasi. Menurut Butir 12 dan 13 lampiran 29 tentang kebijakan akuntansi Kemendagri nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modifikasian merupakan kombinasi basis kas dengan basis akrual. Transaksi penerimaan dan atau pengeluaran dibukukan pada saat uang diterima atau dikeluarkan. Bagaimana bentuk siklus akuntansi keuangan daerah? Siklus akuntansi pemerintah daerah tahap awal yaitu analisis transaksi atau identifikasi. Tahap kedua membuat jurnal transaksi. Yang ketiga posting ke buku besar. Yang keempat penyusunan neraca saldo. Yang kelima membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh membuat laporan keuangan. Yang kedelapan membuat jurnal penutup. Lalu tahap terakhir dari siklus akuntansi yaitu jurnal balik.
atau neraca saldo setelah ditutup. Apa saja yang mempengaruhi akuntansi keuangan daerah? Transaksi akuntansi keuangan daerah. Pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Kedua, belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan, namun tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program. Contohnya, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit dan untuk memanfaatkan surplus. Contoh dari pembiayaan daerah untuk mengatasi defisit yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pembiayaan daerah untuk menyalurkan surplus yaitu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Keempat, transaksi selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi selain kas. Kelima, koreksi kesalahan dan penyesuaian. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada periode berjalan. 6. Pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas. Pengakuan aset tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset. Pengakuan utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Namun, jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. 7. Depresiasi. Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki. 8. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan, namun pengeluaran kas belum dilakukan, atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang. 9. Hibah selain kas. Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non-kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.